Memang terlihatnya sepele, tapi manfaatnya terasa ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel Pupuk Otomotif. Gaskan lo! Kali ini kita akan membahas seputar motor Satria 2 tak. Lebih jelasnya ini adalah Suzuki Satria S. Dan harapan saya di video kali ini saya bisa memberikan rekomendasi atau referensi untuk teman-teman yang sedang atau akan merestorasi motor Suzuki Satria Lumba, baik itu Satria S ataupun Satria R. Karena pada dasarnya untuk motor Satria ini, Satria Lumba, sama saja. Yang membedakan Satria S dan Satria R hanya di bagian kopling tangan dan speed yang dia miliki. Jika Satria S ini dia hanya memiliki 5 percepatan atau 5 speed, dan Satria R memiliki 6 percepatan atau 6 speed. Oke, kita langsung saja bahas dari mulai depan. Jadi dulu motor ini didapatkan sebagai motor bahan, ya bahan restorasi, karena semua bagian belum rapi seperti ini. Dan untuk di bagian bodi dulu kita lihat di sini saya merubah bodi yang awalnya warna-warni karena mungkin di pemilik sebelumnya hanya menggunakan bodi asal-asalan, asal ada. Nah, oleh saya dirubah karena ini di STNK-nya berwarna biru putih ya. Nah, oleh saya akhirnya dijadikanlah konsep seperti ini. Kebetulan untuk warna birunya di bagian bodi saya menggunakan biru Movistar. Sedikit saya bedakan dari warna originalnya agar terlihat lebih muda. Dan untuk putihnya di sini saya menggunakan putih Honda PCX. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Strippingnya sendiri saya mendapatkannya di online shop. Karena untuk stripping Satria sangat sulit ya didapatnya. Dibanderol waktu itu kisaran harga 130.000, belum termasuk ongkir. Tapi untuk kualitasnya sendiri lumayan bagus, karena dulu saya pernah timpah menggunakan clear. Stripping ini aman. Selanjutnya untuk perintilan seperti ini, perintilan kecil, logo Satria, terus garansi 3 tahun seperti ini, dijual dengan kisaran 50.000 sudah satu set. Stripping yang kecil-kecil seperti ini contohnya
terus ada juga di bawah jok. Terus ini pokoknya bagian-bagian kecil itu bisa didapatkan di online shop, jadi memberikan kesan lebih motor ini original gitu ya. Di sini motor Satria S sudah menggunakan piringan besar. Nah, untuk aslinya piringan ini berukuran kecil, sama seperti piringan Shogun 110. Tapi saya sudah menggantinya menggunakan piringan dengan diameter ukuran 350 mm. Nah, seperti ini. Dan untuk harganya sendiri ini termasuk produk yang murah. Ini kisaran 180.000. Nah, jika teman-teman merubah piringan untuk Satria Lumba, usahakan memilih yang model cekung seperti ini, karena ketika memilih yang piringan model datar itu untuk motor smash memang masuk, tapi kita harus merubah lagi bracket dan menambah lagi konektor di bawah piringan ini. Jadi yang benar-benar pas itu yang model cekung seperti ini, atau kita carinya untuk motor Shogun 110 atau Tornado. Jangan menggunakan piringan untuk motor smash. Nah, untuk bracketnya sendiri kebetulan pas, tidak ada yang dirubah. Ini bracket sudah satu set dengan piringan, tinggal pasang saja. Kita hanya menambahkan baut dan mur. Kalau bisa ini dirubah menggunakan Boss, tapi untuk sementara saya hanya menggunakan mur. Dan ini kinerjanya juga cukup oke, tidak ada kendala, tidak macet. Ini lancar memutarnya. Dan untuk bagian velg sendiri saya sudah menggantinya menggunakan velg racing dari merek Yoko. Ini berukuran diameter atau lingkarannya ring 17. Velg racing ini memiliki ukuran 140 untuk bagian depan. Dan untuk velg racing ini memiliki warna biru. Dia berwarna biru. Ini bukan dicat oleh saya, tapi ini cat originalnya dari Yoko. Kebetulan merek Yoko ini termasuk ke dalam merek edisi lawas, produk lawas. Jadi ketika saya membeli velg racing ini tidak banyak pilihan, bahkan hanya tinggal satu, tinggal yang ini saja. Untuk model dan warna tidak ada lagi. Tapi berhubung motor saya berwarna biru, akhirnya saya rasa pas lah untuk warnanya. Dan ketika misalkan saya ingin mengganti warna lain, itu saya rasa cukup mudah, tinggal diganti warna saja sesuai selera. Yang penting velgnya ada saja dulu, karena mengingat untuk velg Satria ini tergolong velg yang cukup sulit dicari, apalagi dengan model yang masih single disc. Karena saya di dalam membeli velg itu tidak ingin velg yang PNP, saya ingin khusus untuk motor Satria, agar ketika pemasangannya tidak ada lagi yang harus dirubah. Karena bisa saja ini menggunakan merek misalkan RCB, tapi peruntukannya kita harus memilih untuk motor Jupiter Jet, dan otomatis nanti piringan ini harus dirubah, gear belakang harus dirubah, pokoknya banyak yang dirubah termasuk bracket ini. Oleh karena itu saya di dalam pembelian velg benar-benar mencari untuk motor Satria 2 tak yang single disc. Ini kisaran harga 1 juta untuk velgnya. Dan kita lihat untuk ban depan, saya menggunakan FDR Flemo yang tubeless dengan ukuran diameter 17 dan lebarnya 90/100
80. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini jadi motor terlihat lebih kokoh dan ban pun terlihat lebih bulat seperti donat tuh, dan ini juga nyaman digunakan. Terus lanjut ke atas, ada plat nomor sudah saya cat menggunakan cat dot, dan untuk angka dan hurufnya menggunakan stiker, jadi terlihat lebih rapi. Terus untuk lampu sen baru, lampu headlamp juga baru, semua saya ganti. Hanya ini saya skotlet menggunakan warna hitam dop yang transparan agar lebih ringkas saja, lebih rapih terlihatnya. Dan di bagian lampu depan ini sudah saya ganti arusnya ke arus DC. Dan untuk bohlamnya sendiri menggunakan dari Osram yang 6 titik. Jadi lampu ini sangat menyala ketika digunakan. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi meskipun mesin mati, lampu bisa menyala. Nah, ini kalau malam terang banget, dan berhubung di sini lampunya berwarna kuning, akhirnya ketika hujan ataupun kabut itu tidak menjadi halangan. Berbeda ketika menggunakan lampu berwarna putih, itu akan menyulitkan ketika berkendara pada hujan ataupun kondisi berkabut. Sen masih menyala, dan untuk stop lamp atau lampu belakang juga masih menyala. Pokoknya kelistrikan masih oke, CDI masih original. Handle rem masih original. Terus di bagian depan saya menambahkan stiker sebagai pemanis saja, logo Satria. Terus kita lihat untuk gas, di sini saya mengganti hand grip ini menggunakan yang original. Untuk speedometernya masih yang lama, tapi untuk kacanya di sini saya gunakan yang baru karena yang lama sudah pada retak dan kusam. Dan untuk papannya sendiri, berhubung yang lama sudah rusak, sudah kusam, saya menggantinya menggunakan papan dari speedometer Satria R. Karena untuk Satria S, papannya ciri khasnya ini berwarna merah. Kalau ini sudah berganti warna menjadi warna biru karena ini milik Satria R. Dan untuk saklar di sini baru juga. Dan yang tidak kalah penting, ini adalah jalur stang. Memang bentuknya kecil, tapi ini sebagai peredam getaran, dan itu sudah saya rasakan sangat-sangat berpengaruh. Karena awalnya saya menggunakan jalur stang yang murah, variasian, yang harga 30.000 dapat 2, bahannya enteng, tapi krumnya ini cepat mengelupas. Akhirnya saya cari ingin yang original. Berhubung yang original mahal, original Suzuki Satria mahal, harganya mencapai 180 sampai 200 untuk 2 jalur stang. Akhirnya saya ganti substitusi menggunakan jalur stang PCX. Ini yang original. Harganya kisaran 60.000 2 jalur stang ini. Dan ini bagus. Sangat-sangat membantu meredam getaran di bagian setir. Memang terlihatnya sepele, tapi manfaatnya terasa ini. Bagian blok mesin, rangka, karena catnya masih sedikit bagus, akhirnya belum saya repaint. Hanya di bagian bodi saja yang sudah saya repaint. Dan untuk shock belakang di sini menggunakan monoshock YSS.
Kisaran harga untuk YSS sendiri ini 500.000 dan untuk yang originalnya kisaran 800.000. Saya gunakan yang YSS dan knalpot. Di sini saya menggunakan knalpot standar bobok, original bobok. Maksudnya knalpot ini original tapi sudah saya bobok. Suaranya mantap, enak digunakan untuk harian, tidak terlalu bising. Dan kita lihat untuk velg belakang sama dengan velg depan merek Yoko, ini ukuran 160 untuk velg belakang, dan untuk bannya sendiri memiliki ukuran 80/90. Rencananya ini kalau habis akan saya ganti sama dengan ukuran ban depan, yaitu 90/80 agar terlihat lebih bulat. Kalau ini sedikit mengotak karena dia untuk lebarnya hanya 80 dan tingginya 90. Kalau yang depan itu kebalikannya, 90/80. Terus untuk lampu belakang masih standar, hanya di skotlet sama dengan lampu sen menggunakan warna hitam dop. Dan untuk gear di sini saya menggunakan gear tipis. Berikut gear depan sama tipis dan rantainya rantai kecil berwarna biru seperti ini. Nah, ini triple S, satu set itu kisaran 450.000. Nah, mungkin itu saja untuk review motor ini. Dan saya minta untuk teman-teman agar memberikan saran atau tips bagian mana lagi yang perlu dimodifikasi atau diganti. Saya minta masukannya, entah itu untuk kepala babi ini, terus misalkan untuk bagian mana lagi, silahkan komen di bawah karena kita hanya sharing-sharing saja ya. Misalkan bang ininya bagus diganti sama ini, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.